Ya Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau di dalam penyembahan kami, karena memang Engkaulah penyelamat kami. Karena itu Tuhan, kami berserah agar Engkau yang menuntun jalan hidup kami, sebab kami percaya Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi kami. Pada saat ini kami pun bersiap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami pun telah siap untuk mendengar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepadanya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kami mau menyapa kita semua yang hadir di dalam gereja ini, maupun juga semua jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Kami menyapa kita semua, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena hari Minggu adalah hari di mana kita boleh datang bersekutu menyembah Dia. Dan minggu ini minggu yang sangat spesial, karena ini minggu Infokafit. Apakah minggu-minggu yang lainnya tidak spesial, Amang Pendeta? Semua minggu spesial, tapi kami melihat hal yang spesialnya itu adalah hal yang sangat membuat kita terkagum-kagum dengan ciptaan Tuhan. Bapak Ibu coba lihat warna apa yang ada di meja altar ini bunga-bunganya? Warna ungu. Ibadah pagi tadi membuat saya begitu, wow Tuhan. Bunga-bunga yang ada di dunia ini, di alam ini, itu boleh diambil, dirangkai oleh ibu-ibu kita, seksi perempuan, dan mereka ikut untuk memberikan keharuman semerbak di rumah Tuhan. Coba kita renungkan itu. Bunga-bunga ini ikut memberikan harum semerbak untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka siapakah kamu? Kata Tuhan Yesus, kamu itu lebih lagi dari bunga-bunga ini yang dipelihara Tuhan, datang untuk memuliakan Dia. Maka kita bersyukur sekali Bapak Ibu. Dan bersyukur juga untuk bunga-bunga ini, dan biarlah ini menjadi satu bukti iman bagi kita, bagi semua jemaat yang mempersembahkannya. Supaya kita mengerti sekarang, haru bunga pe, dibain Tuhan gak bisa ada ciptaan yang indah, apalagi hidupmu. Semua pun akan indah pada waktunya. Amin. Kalau kita aminkan firman Tuhan itu, kita juga mau mendengarkan firman-Nya yang menuntun kita pada minggu Infokafit, yang membuat kita berjalan di dalam terang tema bahwa Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Inilah minggu Infokafit yang kita masuki dan yang akan kita renungkan lewat pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-25. Bapak Ibu mari mengikutinya. Buka Alkitab kita masing-masing. Demikian juga dengan jemaat Tuhan yang di rumah. Marilah mendengarkan firman Tuhan ini yang akan menuntun kita di dalam pembacaan pada minggu ini. Izinkan kami membacanya dalam terjemahan baru yang kedua atau TB2 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberikan judul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan. Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya.
Janganlah kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai menolak aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah jalanmu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah akan rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu, ingatlah aku demi kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur ini disebut Mazmur doa. Apa? Doa. Apa artinya Mazmur doa? Ibu-ibu. Nyanyian doa. Mazmur itu bahasa Ibrani, Mazmor artinya nyanyian, pujian. Jadi kalau ini dinyanyikan tapi dengan doa, ini berarti satu cara untuk berdoa itu bisa dengan bernyanyi. Jadi berdoa itu banyak caranya. Ada yang bernyanyi, ada yang sambil menangis, ada yang sambil dia berdiam tapi hatinya berdoa kepada Tuhan. Ada berbagai macam bentuk doa. Ada orang berpuasa, dia berdoa. Jadi doa itu bermacam-macam yang dilakukan oleh umat Tuhan. Kalau sekarang kita mau dituntun dalam doa minta ampun, karena ini berkaitan dengan Minggu Info Covid. Minggu Info Covid itu adalah minggu yang mengingatkan kita, bila ia berseru kepadaku, kata Tuhan, aku akan membuka jalan baginya. Berarti minggu ini mau mengingatkan kita untuk berdoa supaya Tuhan buka jalan dalam hidup kita. Kenapa harus berdoa? Karena tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh pemazmur. Saya mau tanya sama kita, siapa di sini yang sedang bergumul, yang sedang berbeban berat, yang sedang ada dalam situasi yang sangat sulit, dan kemudian kita hampir lupa di dalam segala pergumulan itu, kita nggak tahu lagi mau berbuat apa. Sangkin buntunya, sangkin mentoknya, akhirnya kita langsung bilang, Tuhan, udahlah, aku tidak kuat dan aku mau mati saja. Bapak Ibu, pilihannya dua. Pikiranmu, persoalanmu, stresmu, ketakutanmu, kepanikanmu, yang disebut dengan pergumulan itu bisa membuatmu semakin tertekan. Atau ketika engkau semakin tertekan, kau belajar seperti Daud. Daud tertekan, gak tahu lagi dia jalan keluar. Makanya dia bilang, tunjukkan Tuhan jalanmu. Kenapa tidak bisa lagi dia cari jalan keluar? Karena semua sudah mengepung.
Semua musuh-musuhnya beria-ria atas dia untuk menjatuhkan dan membunuh dia. Tidak ada lagi yang bisa dia perbuat. Tapi perhatikan, kita mau belajar dari Daud. Dari Daud. Kita mau diingatkan. Nanti kita akan lihat dari Bartimeus, bacaan epistel kita. Daud, Bartimeus, dan jemaat GKPI Depok, ini orang yang sama, yang punya pergumulan. Tapi kita adalah orang yang juga akan menemukan jalan kalau kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya mau cerita. Dalam 2 minggu ini, ada jemaat kita yang bergumul. Begitu berat persoalan hidup. Sehingga beratnya persoalan hidup itu membuat jemaat kita benar-benar ada dalam satu kondisi hidup tidak kuat lagi untuk hidup. Karena ada tekanan dari keluarga, ada tekanan yang berat yang dia hadapi. Sampai sebagai manusia dia tidak lagi berkuasa untuk menghadapi itu. Dan itu diungkapkan dalam satu doa. Tuhan, kalau Engkau mau, ambillah nyawaku. Bapak Ibu, ini doa yang benar atau salah? Kenapa ketawa? Saya mau tanya, ini doa yang benar atau salah? Kenapa salah? Saya mau ingatkan kita, adakah nabi di perjanjian lama yang begitu berat pergumulannya sampai dia mau mati kepada Tuhan? Ada. Namanya Nabi Elia. Tuhan, mati aja aku. Aku tidak kuat lagi menghadapi Isabel dan semua pasukan-pasukannya. Jadi kadang-kadang kita diberikan contoh bahwa persoalan itu kadang-kadang mau membuat kita, aduh Tuhan, aku mau mati saja. Jadi tadi doa jemaat kita itu benar atau salah? Itu doa yang jujur. Doa yang benar dialaminya. Sehingga manusia bisa saja berdoa yang begitu. Bisa berdoa begitu, bisa. Karena kita jujur, kita nggak kuat lagi. Bahkan ada yang sakit sampai dia bilang, Tuhan, tolong Tuhan, aku mau hidup. Karena itulah situasi yang terjadi pada tahap-tahap yang sulit. Bapak Ibu, tapi kita diingatkan Tuhan Yesus, itulah minggu yang mau kita masuki dalam minggu Paskah. Yang nanti akan kita rayakan. Tuhan Yesus mengalami nggak hal yang sulit? Iya. Dia juga bergumul sampai keringatnya, peluhnya itu seperti tetesan darah. Dia bergumul. Tapi apa yang dia bilang? Bapa, kehendak-Mu-lah yang jadi. Maka kita diingatkan 2 bentuk doa yang dilakukan oleh manusia. Sama-sama manusia ini. Daud manusia, Yesus manusia. Tapi satu manusia yang berdoa karena kesulitannya itu, dia bilang sama Tuhan, ku angkat jiwaku ya Tuhan. Bapak Ibu, kenapa pemazmur Raja Daud bilang ku angkat jiwaku? Karena dia sudah tidak tahu lagi bagaimana cara berdoa. Kalau ada orang tahu cara berdoa, berarti dia masih tenang. Moloon, dang dibotoi bana be, boha martaniang. Karena saking beratnya, apa yang dia bilang? Ku angkat jiwaku. Bapak Ibu, kata ku angkat di sini, ini sering sekali dipakai untuk menjelaskan tentang seorang imam yang mengangkat kurban persembahan. Seorang imam di bait Allah ketika mau memimpin ibadah, maka semua umat itu harus melewati dalam tahapan memasuki pelataran halaman ibadah, itu harus membawa kurban, penghapusan dosa. Maka kurban itu harus dibawa kepada imam, untuk kurban itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Maka nanti imam akan mengangkat kurban persembahan ini, berkata, ya Allah, ini persembahan dari umatmu.
terimalah, ampunilah dosanya. Maka kemudian dipersembahkanlah ini, disembelih, dibakar, dan kemudian itu yang mengampuni dosa. Maka ketika Raja Daud berkata, ku angkat jiwaku ya Tuhan, dia mau bilang, Tuhan aku mau persembahkan hidupku. Karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipersembahkan. Dia dikejar-kejar. Semua orang, anak Raja Saul, orang-orang yang ada di istana, yang melihat Daud itu cemburu dan gak suka. Bahkan ketika orang tahu Daud punya salah, apa kesalahannya di masa muda, dia pernah berzinah. Apa itu? Dia mengambil istri panglima perangnya. Bayangkan Bapak Ibu, dia punya kesalahan, tapi dia tidak malu menutupi kesalahannya di hadapan Tuhan. Maka dia bilang, Tuhan, pelanggaranku sewaktu aku muda, jangan lagi ingat-ingat ya Tuhan. Berapa banyak dari antara kita yang mau jujur sama Tuhan? Kita kasih tahu dosa-dosa kita sama Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang mau jujur bilang, Tuhan aku berdosa, dosaku adalah ini. Ada banyak orang Kristen menutupi dosa-dosanya supaya orang lain gak tahu. Bapak Ibu perhatikan, kalau engkau menutupi dosamu, kalau engkau menyimpan dosamu, manusia tidak tahu. Tapi Tuhan tidak suka dengan itu. Sehingga kau tidak akan bisa datang kepada Dia dengan hati yang penuh dengan dosa. Maka gak ada gunanya ibadah. Maka gak ada gunanya engkau minta pertolongan, minta supaya Tuhan jawab doamu, kalau engkau tidak belajar seperti Daud berdoa. Apa itu? Dia bawa hidupnya kepada Tuhan. Dan dia berani mengaku, Tuhan dosa-dosaku, jangan lagi ingat. Bapak Ibu, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni. Tapi dosa yang tidak diakui kepada Tuhan, dosa yang tidak diakukan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau mengampuni? Ini yang jadi persoalan. Bahkan ada banyak orang gak sadar dia berbuat dosa. Ada banyak orang dia tidak mengerti bahwa perbuatannya itu sudah berdosa. Nah karena itulah kita sekarang diingatkan di Minggu Info Covid ini. Supaya Minggu Info Covid ini membuat kita mengerti bahwa apa yang harus kulakukan Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan di dalam kehidupanku ini? Maka Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang menuntun kita sebagaimana Raja Daud juga mau meminta pertolongan sekaligus pengampunan dari Tuhan. Ada dua hal yang mau kita renungkan dalam firman Tuhan kali ini. Untuk kita bawa, untuk kita pegang sebagai kekuatan bagi kita orang percaya. Yang pertama, bawalah hidupmu sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Semua kita katakan, bawalah hidupmu sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Sekarang katakan itu kepada orang-orang yang ada di kiri kananmu. 2, 3 ya. Ada yang belum melakukannya? Saya mau ajak sekali lagi Bapak Ibu, katakan itu, karena ketika kau katakan itu, berarti kau mengaminkan firman Tuhan yang sudah kau terima, dan kau beritakan kepada sesamamu. Bawalah hidupmu sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Katakan kepada kiri kananmu 2, 3 ya. Amin. Kenapa harus membawa persembahan yang kudus? Hidup ini. Kenapa? Bapak Ibu, saya mau beritahukan kepada kita, banyak orang Kristen berpikir bahwa tubuh ini nggak begitu penting. Pak Pendeta, tubuh ini nggak begitu penting kok. Yang penting nanti nong rikot imatodi, kata orang Batak. Salah. Kalau nggak penting tubuh, kenapa Tuhan harus menjadi daging? Tuat do ibana sian surgawi mebat tuhi taon. Laos gabejol mo ibana.
Dia jadi daging. Berarti bagi Tuhan daging ini penting. Tubuh ini penting. Mengapa tubuh ini penting? Karena Bapak Ibu, siapa yang menciptakan tubuh? Siapa? Tuhan Allah. Dia ciptakan manusia segambar imago Dei. Dia ambil tanah, kemudian dia buat wajahnya ada dalam ciptaan itu. Dibentuklah mata, telinga, hidung, mulut, serta semua organ-organ lainnya. Dan Tuhan menghembuskan nafas yang dia punya, supaya yang dia punya itu ada pada ciptaannya. Itulah disebut manusia. Maka tubuh ini penting sekali. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, tubuh ini rusak. Makanya ada yang tuli, ada yang bisu, ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang pendarahan, ada yang sakit kusta. Bahkan ada yang mati binasa karena dosa-dosanya. Jadi itu membuat manusia nggak mengerti bahwa tubuh ini pun jadi tidak kudus. Makanya Paulus bilang supaya orang Kristen setelah ditebus Yesus Kristus di kayu salib, Rasul Paulus mengajarkan tentang pentingnya tubuh. Dari mana kita bisa tahu penting kali tubuh? Mari kita buka Roma 12 Bapak Ibu. Kita baca Roma 12. Supaya kita mengerti bahwa ai ahadona huboan tutuhan moloroa merminggu. Hola pelea kudo, holan hosak kudo, manang doho do dagiku manang pamataku. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kalau kita sudah menemukannya kita katakan amin. Ayat 1 dibaca laki-laki, ayat 2 dibaca perempuan. 2, 3, ya. Amin. Maka ada dua hal di sini. Membawa tubuh yang sudah ditebus oleh Tuhan itu menjadi ibadah yang sejati, tetapi ibadah yang sejati dalam membawa tubuh ini tidak cukup hanya itu kalau tidak dibaharui akal budi untuk datang kepada Tuhan. Maka kita mau belajar dari Raja Daud, Bapak Ibu. Apa itu? Dia bilang, ku angkat jiwaku. Artinya dia mau mempersembahkan jiwanya, hidupnya, tubuhnya kepada Tuhan. Karena dia tahu, hanya Tuhan yang mampu untuk menerima pengampunan itu sebagai persembahan. Seharusnya kurban persembahan yang dia angkat. Tapi dia nggak punya apa-apa, dia angkatlah hidupnya, tubuhnya, jiwanya, akal budinya untuk dibawa kepada Tuhan. Maka ini kemudian yang dipakai oleh Paulus. Saudara-saudara, aku mengingatkan engkau. Persembahkanlah tubuhmu karena Kristus sudah menebus. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Maka kita harus ingat sekarang. Berarti ausada warga gereja yang kudus. Aku satu warga gereja yang kudus yang dikumpulkan karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan aku. Maka itu yang kubawa setiap aku ibadah ke rumah Tuhan. Itulah kenapa tadi kita saling berkata, bawalah hidupmu sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Karena kalau sudah mati, gak bisa lagi kita bawa. Kita tinggal dihakimi oleh Tuhan yang adil itu. Maka karena itu Bapak Ibu kita sekarang mengerti mengapa tubuh begitu penting di dalam hidup orang percaya. Tubuh ini penting. Karena itulah kenapa Tuhan Yesus macai rikotia doibana lau pamalupon sada jolma nama pitung. Begitu penting sekali Tuhan itu mau menyembuhkan orang yang buta itu yang bernama Bartimeus. Tapi persoalannya, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan? Bagaimana cara Tuhan memberikan jalan
bagi Bartimeus. Dengan cara yang mudahkah? Tidak. Makanya kadang ada orang berpikir, pendeta kenapa dalam doaku itu aku udah berdoa sama Tuhan. Aku sudah berdoa Amang, tapi kok berat kali belum juga dijawab doaku. Berarti kita belum mengerti apa itu doa. Dalam 2 minggu yang lalu kita sudah menyinggung, doa itu adalah sebuah relasi. Terkonek, terhubung dengan sang pemilik hidup. Itu doa. Maka ketika engkau berdoa, jangan lagi ingat dosamu. Tapi bawalah itu untuk kau akukan kepada Tuhan. Maka itu yang membuatmu lega. Alan mau jod saya disimpan, kalau terus disimpan dosa itu dalam hati, itu akan buat kita rasa malu. Makanya kenapa orang yang berdosa dia malu berjumpa dengan orang lain. Orang yang berbuat salah biasanya dia punya rasa malu. Itu sudah secara psikologis terjadi. Kalau ada orang berbuat salah, dia malu, dang olobe ro minggu, dang olobe imana ro tu berbagai acara punguan. Itu bisanya karena dia punya rasa malu. Tapi orang yang nggak punya rasa malu, dia nggak perlu peduli dengan itu. Karena dia merasa dia nggak berdosa. Bapak Ibu, ini penting buat kita. Apa itu dosa yang membuat rasa malu? Karena itu pemazmur berkata dalam ayat yang kedua tadi, dikatakan ayat yang ketiga, semua orang yang menantikan engkau tak akan dipermalukan. Karena dia merasa malu. Kenapa dia malu, ibu-ibu? Karena dia tahu punya kesalahan. Alanido, molo orang Batak, kalau ada kesalahan yang dilakukan anaknya, apa yang dibilang sama orang tua? Aduh Amang, unang pailahok koda, itu kan? Unang pailahok namang dah. Itu orang Batak. Jadi rasa malu itu sangat penting dijaga oleh orang Batak. Unang sampai mailah hita. Itu sama dengan yang dialami oleh pemazmur. Tuhan, janganlah aku mendapat malu. Karena dia yang diurapi Tuhan. Kalau orang mempermalukan dia, mengolok-olok dia, berarti kan engkau Tuhan juga dipolok-olok, dipermalukan. Begitulah Daud sampai menyampaikan doanya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, ini yang penting untuk kita ingat. Kalau kita terus menyimpan dosa itu, kita terus tidak mau akukan itu kepada Tuhan, itu buat kita malu. Gak berani lihat orang, gak berani datang ke gereja, gak berani untuk mau melakukan apa yang benar. Kenapa? Ada rasa dosa, rasa bersalah yang tersimpan. Maka cara mengatasi itu supaya pikiranmu tidak kacau, jujurlah, berdoa kepada Tuhan. Gak perlu didengarkan orang lain, Tuhan yang dengar. Jujur katakan kepada Tuhan. Karena dalam rahasia, saya mau kasih tahu satu hal kepada kita. Ada 7 hal yang membuat mental manusia itu bisa semakin tidak sehat karena persoalan atau dosa yang terus dia simpan. Apa itu? Yang pertama, kalau ada orang dia terus mengingat-ingat masalahnya, persoalannya di dalam pikirannya, ini berarti ciri-ciri orang yang terganggu mentalnya. Dikit-dikit ingat dia persoalannya, dikit-dikit ingat dia dosanya. Ini akan membuat mentalnya terganggu dan dia akan merasa malu terus. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Aduh, dia lebih baik, dia lebih benar. Aku orang berdosanya aku nggak pantas aku, belum bisa aku. Ini juga bisa membuat mental semakin lemah. Itu yang kedua. Maka jangan bandingkan dirimu seolah-olah orang lain itu lebih baik, lebih kudus. Semua orang berdosa. Tapi jangan sampai hal yang membuat kita merasa rendah ini, kita makin jatuh. Itu berbahaya. Yang ketiga, orang yang mencemaskan masa lalu, yang sangat membuat dia ketakutan, ini akan sulit untuk menapaki ataupun menghadapi masa depan. Makanya Daud gak mau, dia bilang, Tuhan, masa laluku jangan lagi kau ingat-ingat Tuhan. Aku pun mau melupakan dosa-dosaku yang kulakukan waktu muda. Jadi jangan lagi ingat-ingat itu. Jadi jangan lagi ingat-ingat mantanmu. Jangan lagi
Lakukan komunikasi-komunikasi yang membuatmu jatuh ke dalam dosa. Boleh komunikasi, boleh. Tapi komunikasi yang membangun iman. Apa itu mantan? Mantan itu bukan hanya perempuan atau laki-laki. Tapi mantan itu adalah semua masa lalumu. Persoalanmu. Yang terus membayangi hidupmu. Jangan sampai kau terus cemas karena masa lalumu itu. Yang keempat, orang yang punya persoalan, punya dosa, yang tidak mau jujur kepada Tuhan, itu akan mengganggu pikirannya dan mengganggu perasaannya. Lama-lama terganggulah pikirannya. Lama-lama perasaannya, emosinya tidak lagi terkontrol. Akibatnya apa? Dia marah terus, dia sedih terus, dia emosi terus. Gak bisa dia melihat orang lain. Kenapa? Karena ternyata waktu melihat pagar rumahnya pun sudah emosi dia. Akhirnya jadi hampir mau tabrakan. Ada orang masih mendengar suara sepatunya, kelutak, kelutuk, kelutak, kelutuk. Wah, langsung emosi dia. Ngaruh mana. Itu masih dengar suara sepatu. Dia lihat tas. Tasnya ini. Ikon Huta Budihon. Sangkin marah. Bapak Ibu ada yang begitu? Ada, saya lihat. Ada jemaat kita yang begitu. Dan dia akhirnya saya tolong. Kami berdoa dan konseling. Saya bilang, Inang, apa yang membuatmu benci kali sama yang kau benci itu? Banyak amang. Meluhu bereng si patuna, marsi gorgor aku. Ya alani sepatu halak, muruk honiku. Kenapa rupanya sepatunya? Gak apa-apa mang, gak suka aja aku katanya. Kukira karena sepatunya lebih mahal. Rupanya karena sepatunya itu membuat dia terganggu. Karena kan ibu-ibu, saya nggak tahu sekarang kan kita sudah pakai sepatu sneakers, sepatu karet yang nggak bisa bunyi. Kalau dulu orang bergereja itu pakai sepatu, semakin mahal sepatunya, bunyinya semakin nyaring katanya. Kalatak. Berarti mahal itu sepatunya. Ada yang masih pakai sepatu begitu sekarang? Ada? Banyak. Karena saya masih ingat dulu di rumah kami pun kalau mama kami pakai sepatu itu, udah tahu aku pasti mau pesta itu. Apalagi yang membuatmu Inang begitu marah dan benci dengan dia, saya bilang. Amang, kalau ku tengok barang-barangnya, kalau ku tengok orangnya, marah aku, benci aku. Bapak Ibu, apa yang salah dengan semua orang, semua benda? Yang salah itu bukan benda, bukan orangnya. Yang salah itu adalah pikiranmu sendiri. Olo doho terus songoni pikiranmu. Saya bilang sama, kamu jujur dong mote. Saya bertanya tadi sama jemaat itu, tapi jawab kamu daun, baguslah gitu ya. Gak mau amang. Ai gabi marsahi tahu. Jadi sakit aku hanya karena itu katanya. Yang lebih berat apa itu? Mololau imana margareja amang, mololau imana tu pesta, moloboi unang magabe pajupang hami di pesta manang di gereja. Wah ini bahaya. Bapak Ibu ini bahaya. Kalau kau biarkan terus pikiranmu itu menguasai hidupmu, kau akan sakit. Buang itu. Buang. Maka hasil penelitian tadi mengatakan orang yang tidak mampu mengendalikan pikiran dan perasaannya karena rasa bersalah dan dosa itu, maka itu akan membuat dia jatuh. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang suka cari perhatian. Sebenarnya ini adalah orang yang sedang menutupi dosa dan kesalahannya. Betul tidak Bapak Ibu? Pura-pura tampillah ini di semua tempat. Asa didok halak maibana, imana ma naong sitong. HP ala yang menutupi doi. Mau menutupi kelemahan, mau menutupi dosa. Alai pura-pura ma dibain ibana sada sikap aku lebih happy, aku lebih baik.
Hati-hati. Maka orang yang seolah-olah tiap hari tampil ceria, tiap hari mekel, tiap hari memperlihatkan yang baik-baik, hati-hati. Itu biasanya palsu. Bahasa mekel hamu. Banyak kalian lihat begitu? Seolah-olah nggak ada yang kurang setiap hari dalam hidupnya. Semua yang baik, semua yang perfect, semua yang begitu hebat itu ditampilkan supaya orang lihat dan bilang dia lebih baik. Hati-hati, itu palsu. Tapi orang yang jujur apa adanya. Orang yang rendah hati apa adanya. Itulah Bartimeus. Bartimeus ditanya, apa yang kau mau? Dia nggak bilang, Tuhan, selamatkanlah aku. Dia jujur, dia buta. Mapitung ibana. Tuhan, aku ini berdosa, mataku buta. Karena di zaman dulu, orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang bisu, orang yang tuli, orang yang punya sakit, yang nggak bisa disembuhkan, itu dianggap kutukan, dosa. Itu di perjanjian lama. Makanya itu hanya bisa ditempuhkan oleh mukjizat. Dan Yesus tahu begitu beratnya dosa itu membuat tubuh manusia di zaman Tuhan Yesus menjadi banyak orang binasa. Hanya karena buta pun orang binasa. Makanya Tuhan mau datang, mau disembuhkan itu supaya jangan binasa. Bapak Ibu, apa yang membuatmu sekarang merasa berat di hadapan Tuhan? Apa sekarang pergumulanmu? Apa sekarang dosa yang kau anggap paling berat dalam hidupmu? Kalau kau simpan terus itu akan membuatmu semakin jatuh. Tapi bilang sama Tuhan, Dok matuibana, Tuhan, ku angkat jiwaku kepadamu. Aku jujur, ini kelemahanku. Tunjukkanlah jalan kebenaranmu ya Tuhan. Karena Engkau yang sanggup membuka jalan bagiku. Itulah Daud. Itulah Bartimeus. Maka dia bilang, Tuhan, aku mau melihat, aku buta. Tapi Tuhan langsung jawabkah? Tidak. Dia berseru pertama sekali, Yesus anak Daud, selamatkanlah aku. Tuhan gak menoleh, maju terus. Sampai dimarahi dia. Anda ribut tak kok. Tapi dia gak berhenti, dia sadar. Dia mau rendah hati. Sekalipun dia dikata-katai, sekalipun dia dicibir oleh orang banyak, dia tetap rendah hati. Makin berteriak dia, Yesus anak Daud. Kita mau belajar dari situ. Raja Daud, semakin dia dimusuhi, semakin dia dibuat menderita, semakin dia punya toxic relation. Apa itu toxic relation? Hubungan yang beracun, apa itu? Orang-orang yang diberkati di kerajaan Israel, orang-orang yang diberkati Tuhan, Saul dan semua keturunannya, itu berbalik mau membunuh raja yang diurapi. Siapa itu? Daud. Itu racun. Ada orang yang sudah diberkati Tuhan, tapi berkat yang dia punya itu dia pakai untuk mencelakakan orang lain, itu racun. Maka jangan pakai apa yang ada padamu, yang Tuhan berikan padamu, itu untuk menyakiti orang lain. Itu untuk melukai orang lain. Itu yang terjadi pada Daud. Tidak diizinkan dia naik ke istana. Tidak diizinkan dia memasuki istana. Dia harus dikejar dan dibunuh. Kenapa? Karena keluarga Saul, anak-anaknya, semua pengikut Saul nggak studi Daud yang menjadi raja. Sehingga hubungan itu rusak. Maka Daud bilang, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Bapak Ibu, Tuhan marah. Dan Tuhan tidak suka dengan yang begitu. Karena itulah Tuhan mau mengingatkan Daud dengan satu cara, lewat firman, lewat titah, lewat apa yang Tuhan sampaikan. Nah itulah yang membuat kita mengerti bahwa orang yang tidak mau jujur kepada Tuhan adalah orang-orang yang sedang menutupi dosanya dan kesalahannya. Itu yang kelima. Dan yang keenam, orang yang mencari pengakuan,
Orang yang mencari Asadidok adalah orang-orang yang sebenarnya dia juga punya dosa yang hendak dia tutup-tutupi. Dan yang ketujuh, orang yang tidak bisa memaafkan orang lain, ini juga adalah orang yang sedang menyimpan kesalahan seperti kesalahannya sendiri. Bapak Ibu, hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen kami, salah satu teknik penyembuhan yang paling cepat, salah satu teknik terapi yang paling cepat, dan itu sudah dia buktikan dalam disertasi tulisannya, bahwa ternyata forgiveness, mengampuni, itu salah satu cara untuk cepat sembuh dari situasi sulit yang berat. Itu hasil penelitian. Dan itu diungkapkan juga dalam satu kata-kata yang dilakukan oleh Daud. Tuhan, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku, tetapi beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu adalah rahmat Tuhan yang sudah disampaikan sejak purbakala. Artinya apa? Sejak dahulu Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada umatnya. Maka Bapak Ibu, ini kemudian membuat kita mengerti bahwa pengampunan dan minta ampun itu bagian dari cara Daud untuk berdoa. Dia berkata, Tuhan ampunilah aku. Maka dia pun mampu untuk mengampuni orang yang menyakitinya. Apa buktinya? Suatu ketika dia bisa mau membunuh Saul. Suatu ketika dia bisa untuk membunuh Saul. Tapi dia nggak lakukan. Dia nggak mau bunuh. Karena dia tahu Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, dia mengampuni Saul. Dia mengampuni anak-anaknya. Ada satu anak Raja Saul namanya Mephiboset. Mephiboset ini adalah anak Raja Saul yang cacat, kakinya pincang. Harusnya kalau Daud kemudian setelah dia jadi raja resmi, kemudian dia dideklarasi, kemudian dia jadi raja Israel, harusnya dia bunuh Mephiboset, anak dari Raja Saul. Sampai ketakutan Mephiboset, bunuh ajalah aku raja, aku tahu engkau sangat benci sama bapakku dan keluargaku. Aku tidak pantas hidup di hadapanmu. Apa kata Raja Daud? Tidak. Sekalipun keluargamu itu punya rasa salah kepadaku, tapi aku mengasihimu anakku. Mephiboset itu dianggap Daud menjadi anaknya, dikasih juga tinggal di istana. Coba bayangkan, Daud mampu mengampuni anak orang yang dia kasihi. Kadang-kadang orang Batak susah. Dia berantem sama bapaknya, dia berantem sama istrinya, anak-anaknya pun ikut dimusuhi. Itu orang Batak. Betul tidak? Bapak Ibu hati-hati dengan pikiranmu itu. Tuhu mak anak si anu doho. Saru pada songon bapak mi. Itu ungkapan yang sering saya dengar. Betul tidak? Bapak Ibu hati-hati. Hati-hati. Kita belajar dari Raja Daud. Bagaimana dia mau meminta jalan keselamatan dari Tuhan. Dia harus jujur. Dia bawa hidupnya. Dan dia mau untuk mengakui dosa-dosanya. Maka Tuhan berkenan untuk membuka jalan bagi Daud. Itu dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama tadi adalah kita harus katakan bahwa hidupmu sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita ingat, hiduplah rendah hati di hadapan Tuhan. Semua katakan, hiduplah rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, adong do halak nagijang rohana boy sehat? Adong. Satok kidui. Ada, betul ada. Saya lihat orang yang tinggi hati, satok kidui. Makanya kenapa Alkitab bilang orang yang sombong, orang yang congkak, dia seperti rumput yang kering, yang
mekar di pagi hari, kemudian di siang hari dia melos, layu karena sinar matahari. Gak ada gunanya itu. Jangan pernah menjadi orang yang seolah-olah berhasil dan sukses dengan polesan. Jangan. Betul tidak Bapak Ibu? Ada orang mau dipaksa-paksa sukses supaya dia bisa, tapi ternyata itu cara yang tidak baik. Mau dipoles, karena semuanya akan berhadapan dengan hukum alam. Akan berhadapan dengan hukum alam. Apa itu? Siapa yang tidak jujur, siapa yang tidak mengakui apa yang dia lakukan, dia nggak akan kuat menghadapi itu. Ini tidak perlu kita kaitkan dengan berbagai hal. Yang dimaksud di sini adalah persoalan bagaimana engkau melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kau mau tutup-tutupi itu. Itu maksud firman Tuhan ini. Jadi jangan lihat orang lain. Kalau kau lihat orang lain berarti sebenarnya kau tidak mau jujur dengan dirimu sendiri. Sering sekali orang begitu. Iya Amang ya, pas sekali khotbah Amang itu. Saya kira dia merenungkannya. Kenapa Inang bilang pas? Do, hubereng mana disapikui, songoni masa sitong nahatani Tuhan riban. Bahaya. Bapak Ibu jangan begitu. Firman Tuhan itu pertama sekali harus sampai kepada saya. Saya pun sebelum bersaksi dan naik ke mimbar ini, saya harus mengaku dosa kepada Tuhan. Supaya firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup, membuka jalan bagi saya dan bagi banyak orang. Tapi kalau itu kepura-puraan, maka itu semuanya akan sirna. Ada 9 calon penatua yang sudah kita doakan. Bapak Ibu, kami bersyukur karena setiap kali kami datang melakukan konfirmasi kepada nama-nama yang Bapak Ibu usulkan dari masing-masing sektor, kami semua para penatua itu sudah berdoa dari rumah. Saya tahu semua juga mendoakannya dari gereja. Dan kami pun berdoa pagi, siang, malam. Bahkan saya tahu ada penatua-penatua kita yang sudah berdoa, berharap dia ada calon penatua dari sektornya yang sesuai dengan yang dia mau. Tapi ternyata tidak mau atau belum mau, kemudian penatua kita ini merasa seperti kalah dia. Saya bilang, Amang jangan lihat manusia, lihatlah Tuhan. Sebab ketika kita berdoa, Tuhan sedang memberi jawaban kepada dia, memang dia belum mau atau tidak mau. Jadi kita harus mengerti apa yang Tuhan tunjukkan sebagai jalan. Makanya Raja Daud bilang pada ayat yang kelima, tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Benar enggak keputusan itu? Itu kan Tuhan yang tahu. Bukan pendeta, bukan penatua, bukan jemaat, karena kita hanya mengusulkan. Tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang sudah kita terima sebagai jawaban, itu adalah jawaban yang jujur dari Tuhan. Jujur berkata tidak mampu, belum siap atau tidak mau, dan jujur berkata mau. Maka lebih bagus sebenarnya berkata tidak mau atau tidak mampu daripada berkata aku mau, aku mampu, tapi engkau tidak jujur dengan dirimu. Hati-hati, karena Tuhan pun akan menguji apa yang engkau katakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kenapa kita harus bersyukur? Karena disinilah saya mau menyampaikan satu pesan firman Tuhan untuk para Bapak Ibu calon penatua. Kita belajar dari Daud dan Bartimeus. Bapak Ibu, jangan merasa engkau akan mampu melakukan tugas pelayanan itu. Jangan berpikir
Aku sanggup. Aku didukung oleh suami, didukung oleh istri, anak, dan semua. Jangan katakan itu kalau engkau hanya bersandar pada pengertianmu sendiri. Ingat satu hal. Amang Bishop GKPI, Pendeta Andar Lumban Tobing, memberikan satu pengajaran tentang siapa itu para pelayan di GKPI yang disebut partohonan atau pelayan tahbisan. Mereka semua orang-orang yang melayani di GKPI adalah ula-ula nama tolpang. Apa itu artinya? Perkakas yang retak atau yang pecah. Tahu perkakas? Perkakas itu bisa semua perlengkapan-perlengkapan yang ada di rumah, yang seharusnya itu mau dibuang karena udah enggak pantas lagi, udah enggak layak lagi. Tapi diambil Tuhan dari tempat yang sudah dibuang itu, dari tong sampah itu, yang harusnya masuk penghukuman, api neraka, dibakar, harusnya masuk ke situ, tapi diambil Tuhan. Perkakas yang tidak berguna itu kemudian dibersihkan Tuhan. Itulah pengampunan dosa. Dibersihkan Tuhan supaya kudus. Kemudian dikasih satu tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Itulah yang disebut ula-ula nama tolpang. Perkakas yang retak atau perabot yang tidak berguna. Akhirnya diambil Tuhan, ditaruh di rumah Allah. Tadinya dibuang, diambil, ditaruhlah itu di rumah Tuhan supaya dipakai memuliakan Tuhan. Maka sesungguhnya para pelayan di gereja itu bukan kekuatannya yang dia mau perlihatkan, tapi Tuhan yang ada dalam dirinya. Maka orang Kristen itu di rumah, di tempat kerja, dimanapun dia berada, bukan kekuatannya yang dia mau perlihatkan, tapi kekuatan Tuhan yang ada dalam dirinya. Maka orang Kristen itu bukan hartanya yang mau dia perlihatkan kepada dunia, tapi Tuhan yang memberkati harta miliknya kepada dunia. Jadi nggak ada kesombongan, yang ada adalah kerendahan hati. Karena itu Bapak Ibu calon penatua, berat tantangan itu ya Amang Inang, berat. Tapi saya mau bilang, Tuhan menyertai. Karena yang berat itu sudah dia pikul di kayu salib. Dan Tuhan Yesus mau ganti supaya kita setiap kali berseru kepadanya, yang berat itu jadi ringan. Mari kita buka firman Tuhan sebagai penutup khotbah ini dalam Matius pasal yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. Matius pasal yang ke-11. Kalau ada di antara kita yang bergumul, kalau ada di antara kita yang dalam kelemahan, sakit, apapun yang sakit dalam tubuhmu, entah itu tanganmu, tubuhmu, kakimu, bahkan hatimu sekalipun yang sakit, sekarang katakan dan peganglah itu. Kemudian sama-sama kita katakan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 29. Kita sama-sama katakan Matius 11 ayat 28 dan 29. Kita baca dengan tenang, 2, 3, ya. Amin. Tuhan membuka jalan bagi kita ketika kita datang dalam doa kepadanya. Dan kita akan lega karena Dia yang memberi kelegaan. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, sebagaimana Engkau berfirman kepada Daud, Engkau berfirman kepada Bartimeus, bahwa iman mereka memampukan mereka menghadapi semua pergumulan, semua persoalan, semua hal yang sakit yang mereka derita di dalam hidup mereka. Tuhan, firman-Mu juga tidak berubah. Apa yang sudah kami dengar adalah firman yang sama kepada kami. Engkau tahu Tuhan, ada jemaat-Mu yang sakit, ada jemaat-Mu yang di dalam pergumulan, ada jemaat-Mu yang di dalam berbagai persoalan, bahkan di dalam sakit tubuh yang begitu berat. Tuhan, Engkau sudah datang 2000 tahun yang lalu, dan Engkau berkata, iman-Mu telah menyelamatkan engkau. Maka ketika kami beriman kepadamu Tuhan, sesungguhnya Engkau yang membuat kelegaan bagi kami untuk mampu menghadapi persoalan kami. Tuhan, kuatkan jemaat-Mu agar mereka tetap mampu menghadapi berbagai situasi yang mereka hadapi. Berkati setiap pekerjaan mereka, setiap tanggung jawab mereka, baik sebagai orang tua, baik di dalam pekerjaan. Bahkan Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu calon penatua yang sudah memberi jawab kepadamu. Mereka mau belajar, mengikuti masa pembinaan menjadi calon penatua. Tuhan, kuatkan mereka, mampukan mereka, karena itu berasal daripada-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, baik di dalam ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk keluarga Amang Penatua Martuani Siregar, Inang Sarah Juliana Borusiagian. Engkau yang menyertai pernikahan mereka, Engkau yang memelihara rumah tangga mereka. Maka biarlah Tuhan Engkau pakai juga keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, boleh melayani di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam kelahiran mereka. Untuk Ibu Purnama Borusihotang, untuk Ibu Ervina Sulastri Borusihotang. Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat-Mu ini, agar di dalam umur yang bertambah, di dalam kehidupan mereka, itu menjadi bukti bahwa Tuhan pun tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, kuatkan jemaat-Mu ini, sehingga di hari ulang tahun mereka, mereka terus senantiasa mengingat Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang telah menyelamatkan semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang umum jemaat yang akan kami lakukan setelah ibadah minggu ini. Tuhan yang menyertai kami dan memberkati, sehingga kami semuanya boleh bersukacita bersama di dalam persekutuan di tengah gereja-Mu untuk melaksanakan sidang, agar kami sebagai gereja boleh melakukan tugas dan panggilan kami, yang dimana hak dan kewajiban kami menjadi hal yang Tuhan berkati, karena kami melakukannya di tengah pelayanan di dalam gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih,